Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang struktur dan juga fungsi daun. Sebelumnya kita sama-sama dulu ya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lihat Lihat kebunku kebunku penuh penuh bunga. daun. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ibu mau bertanya nih, siapa yang pernah ke kebun? Atau Riza pernah lihat apa aja kalau ke kebun? Pernah lihat kupu-kupu? Kupu-kupu, ada bunga, ada daun. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan juga bentuk dan fungsi dari daun. Struktur daun ada yang berbentuk tangkai, kemudian pelepah, helai, dan juga tulang daun. Jadi di sini Ibu mengajak anak-anak sekalian mengambil daun pisang. Jadi itu yang paling lengkap untuk struktur daunnya. Lengkap sekali, ada pelepah daun. Jadi pelepah daun itu terletak pada ujung dari tangkainya. Kemudian di atas pelepah ada tangkainya. Tangkai itu biasanya kita gunakan untuk memegang dari daun itu sendiri. Kemudian ada helai daun. Dari helai daun itu adalah keseluruhan dari daunnya. Dan yang terakhir ada tulang daun. Tulang daun itu terletak di tengah-tengah yang biasanya agar daun itu bisa berdiri ataupun bergerak dengan kuat. Ada bentuk daun, jadi bentuk daun sendiri ada 4. Yang berbentuk menyirip, yaitu seperti ikan, makanya dinamakan menyirip. Contohnya seperti daun jambu, daun nangka, kemudian mangga, dan juga rambutan. Kemudian ada daun yang berbentuk menjari. Nah, jadi menjari ini karena bentuknya seperti jari tangan manusia. Contohnya kayak daun pepaya, kemudian patela pohon, dan juga kapas. Yang ketiga yaitu sejajar. Daun sejajar, tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis lurus aja, sejajar. Nah, jadi contohnya itu seperti padi, juga rumput-rumputan. Yang terakhir, ada yang melengkung. Jadi kalau melengkung itu garisnya melengkung. Jadi contohnya itu seperti daun sirih, kemudian genjer, bentuk dan juga struktur pada daun. Di sini Ibu punya daun mangga. Nah, coba anak-anak Ibu bisa menyebutkan nggak kalau daun mangga ini termasuk daun yang bentuknya seperti apa? Untuk daun mangga termasuk dari daun yang menyirip. Adapun fungsi dari daun ini mempunyai fungsi bagi tumbuhan itu sendiri, tapi juga berfungsi bagi manusia. Kalau untuk tumbuhan itu sendiri sebagai fotosintesis atau pembuatan makanan. Jadi makanan itu digunakan tumbuhan untuk melangsungkan proses hidupnya, kemudian sebagai pernapasan. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu juga bernapas, jadi tidak hanya manusia. Jadi daun ini berfungsi untuk bernapas. Kemudian penguapan, jadi tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Kalau untuk manusia tentu banyak sekali ya manfaat dari daun ini. Jadi bisa digunakan untuk bahan makanan seperti misalkan daun pepaya ataupun singkong. Kemudian obat-obatan itu misalkan seperti daun jeruk, daun tepung jambu biji, dan rempah-rempah. Contohnya daun salam jeruk. Karena Ibu sudah menjelaskan dari bentuk daun, kemudian struktur dan fungsinya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertama saya dulu ya menjawab. Jadi di sini nomor 1 ada contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kalau daun yang lengkap itu, bagian yang lengkap, struktur yang lengkap adalah daun pisang. Ya, nomor 2, untuk Riza ya. Ya, Bu. Susunan pembuluh pengangkut pada daun disebut B. Urat daun, Bu. betul, 100 untuk Riza. Nomor 3, Asran ada. Hadir. Contoh tulang daun menyirip adalah Abu, daun jambu. betul, Asran 100. Keempat, Masnah ada. Ada, Bu. Pertanyaannya, contoh tulang daun menjari adalah Daun pepaya. betul, pintar. Yang kelima, Mas Nun ada. Ada, Bu. Pertanyaannya, contoh tulang daun sejajar adalah Daun pandan. betul. Betul semua ya jawabannya. Anak-anak Ibu udah paham sekali tentang struktur dan juga fungsi dari daun ini. Selanjutnya, karena sudah berakhir dari materi kita, maka Ibu akan merangkumkan struktur daun itu terdiri dari tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Kemudian bentuk daun dipengaruhi oleh bentuk susunan tulang daun, antara lain menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Daun berfungsi sebagai fotosintesis, pernapasan, penguapan. Selain itu untuk manusia daun berfungsi sebagai obat-obatan, makanan, dan juga rempah-rempahan. Ibu minta untuk kalian mempelajari tentang materi bunga dengan fungsinya. Terima kasih ya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.